Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Dalam hal ini yang kita pelajari adalah bangun ruang dengan sisi datar. Seperti yang terlihat pada gambar, kita bisa mengenal ada 4 jenis bangun ruang yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu yang berada di tengah, itu ada bentuk namanya kubus. Kubus yang berada di tengah warnanya hijau. Hijau meskipun hijaunya remang-remang, tidak apa-apa. Kemudian ada yang seperti kubus tetapi lebih panjang yang berwarna kuning, itu namanya balok. Nah, kemudian yang berwarna biru hampir seperti balok, tapi di situ punya alas bagian bawah dan bagian atas berbentuk segitiga. Itu namanya prisma. Sementara satu yang berwarna coklat di atas kubus, semua sisinya berbentuk segitiga. Di situ adalah salah satu dari contoh, namanya ada limas. Jadi ada kubus, ada balok, ada prisma, dan ada limas. Mari kita pelajari satu persatu. Pertama kita lihat kubusnya dulu ya. Kita lihat kubus seperti apa kubus itu. Ini kubus ya. Kubus kita lihat seperti yang ada pada gambar. Kubus mempunyai ada 4 sudut di bagian bawah dan 4 sudut di bagian atas, sehingga ada sebanyak 8 sudut. Kemudian di sini ada bagian bawah, dia memiliki 1, 2, 3, 4 yang berwarna coklat ini. Kemudian yang di atas punya 1, 2, 3, 4 garis-garis coklat ini. Kemudian yang tegak dia ada 1, 2, 3, 4. Ada sebanyak 12. Ini namanya adalah rusuk. Sehingga dia sebuah kubus itu mempunyai 12 rusuk. 4 di bawah, 4 di atas, dan 4 tegak. Kemudian ini juga akan dibatasi dengan 6 buah sisi. Kita perhatikan ya, 6 buah sisi. Ada yang berada di bawah dan di atas, bentuknya persegi. Di kanan dan di kiri juga persegi, depan dan belakang juga persegi. Ada 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Keenamnya mempunyai ukuran yang sama. Itu adalah namanya kubus. Nah, kubus kalau kita buka semacam ini maka akan membentuk jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus kita perhatikan. Jaring-jaring kubus salah satunya seperti ini. Kalau kita lihat maka akan ada sebanyak 6 buah persegi yang bisa menyusun sebuah kubus. Nah, ini bisa salah satunya adalah dengan memotong rusuk-rusuknya pada rusuk-rusuknya sebelah sini ya. Di atas kita potong semua, kemudian yang tegak-tegak kita potong membentuk seperti ini. Nah, dengan cara memotong yang lain mungkin kita akan menemukan berbagai bentuk jaring-jaring kubus. Berikutnya kita pelajari balok. Balok mana ya balok? Nah, di sini balok. Oke. Balok seperti halnya kubus, ini seperti ini. Seperti kubus, dia mempunyai 12 rusuk, kemudian punya 6 sisi dan punya 8 sudut. Akan tetapi sisi-sisinya di sini mereka berbeda ukurannya. Ada 3 pasang yang mempunyai ukuran yang sama. Depan belakang punya ukuran sama. Atas bawah punya ukuran sama dan kiri kanan punya ukuran yang sama. Sehingga di sini bisa kita katakan bahwa sebuah balok itu seperti kubus, hanya saja sisi-sisinya berbentuk
3 pasang persegi panjang. Dimungkinkan juga ada yang berbentuk persegi, tapi secara lebih luasnya, lebih umumnya dia berbentuk persegi panjang. Jaring-jaringnya seperti yang tadi kita lihat, bahwa jaring-jaring balok bisa kita buka coba. Kita buka salah satunya semacam ini. Ya. Seperti tadi kubus kita buka, maka di sini ada 6 buah persegi panjang yang menyusun sebuah balok. Seperti juga kubus, bahwa di sini tergantung dari arah mana kita memotongnya, mungkin akan ditemukan beberapa bentuk jaring-jaring yang berbeda. Selanjutnya adalah prisma. Kita lihat coba. Prisma. Nah, yang di depan ini adalah prisma dengan alas bagian bawah dan bagian atas berbentuk segitiga. Ini dikatakan sebagai prisma segitiga. Prisma segitiga. Prisma segitiga mempunyai rusuknya ada di bawah 3, di atas 3, kemudian yang tegak ada 3. Berarti dia punya 3 kali 3. Ada 9 rusuk. Nah, kalau kita buka maka jaring-jaringnya seperti yang terlihat coklat di sini. Sisinya ada berapa? Di atas ada 1, di bawah ada 1, kemudian di yang menjadi dindingnya ada 3 buah sisi, sehingga prisma segitiga ini akan mempunyai sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Rusuknya ada 9, sisinya ada sebanyak 5 dan sudutnya ada sebanyak 6. Nah, bagaimana dengan prisma yang lain? Kalau kita tadi belajar tentang balok, balok ternyata juga merupakan sebuah prisma dengan alas segi 4. Jadi bisa kita katakan bahwa balok adalah prisma segi 4. Selain itu kita juga punya prisma, di sini ada prisma segi 5. Prisma segi 5. Alas dan tutupnya bagian bawah dan atasnya berbentuk segi 5. Sisinya ada yang bawah 2, bawah 1, atas 1, dindingnya ada sebanyak 5 sesuai dengan bentuk alasnya segi 5 berarti punya dinding 5. Sehingga banyak sisinya 5 ditambah atas bawah 2 ada 7. Rusuknya ada yang bawah 5, yang atas 5, yang tegak sebagai tiangnya juga ada 5, sehingga ada sebanyak 15. Bisa kita katakan 3 kali 5. Kemudian kita punya banyak sudutnya, di bawah ada 5, di atas ada 5, sehingga ada sebanyak 10 titik sudut. 10 titik sudut. Nah, kita lihat jaring-jaringnya, bisa kita lihat seperti ini. Ini contoh dari jaring-jaring sebuah prisma segi 5. Ada juga prisma dalam bentuk lain, yaitu dengan bagian bawah berbentuk layang-layang. Kalau berbentuk layang-layang kurang lebih seperti ini. Jaring-jaringnya terlihat. Kalau kita lihat bagian bawah ada 4 sudut, nanti bagian atas dia juga akan punya 4 sudut, sehingga sudutnya ada 8. Banyaknya rusuk, bawah 4, atas 4, yang tegak 4. 3 kali 4, 12. Banyaknya sisi, sesuai dengan banyaknya rusuk di bawah ada 4, ya segi 4. Kemudian yang di samping yang menjadi dindingnya
4 tambah atas bawah jadi 4 ditambah 2, ada sebanyak 6. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa sebuah sebuah prisma itu mempunyai banyak sudut yang ditentukan dengan cara 2 kali dari sudut alasnya, dari bentuk alasnya. Kalau alasnya segi 5, maka akan punya 10 sudut. Prisma segi 8 akan punya sebanyak 16 sudut, dan seterusnya. Sedangkan banyaknya rusuk tinggal kita kalikan 3. Misalkan prisma segi 6, maka akan ada 18 rusuk, dan seterusnya. Adapun banyak sisi tinggal kita tambahkan 2. Misalkan ada prisma segi 7, maka banyaknya sisi ada 7 ditambah 2 yaitu 9 sisi. Jaring-jaring seperti halnya kubus dan balok, ya, tergantung dari mana kita melihat memotongnya. Di sini ada 2 bentuk layang-layang, satu sebagai alas, satu sebagai tutup, yang lain sebagai dinding. Berikutnya, bangun ruang berikutnya adalah limas. Ya, limas. Seperti halnya prisma tadi, limas ya, itu juga tergantung dari alasnya. Ada limas, ini limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Kalau kita buka maka dia akan menjadi seperti ini jaring-jaringnya. Oke. Jaring-jaringnya semacam ini. Kemudian kalau kita lihat banyaknya titik sudut di bagian alas sesuai dengan bentuk alasnya, segitiga berarti ada 3 sudut, di bagian atas selalu ada 1 ya, jadi atasnya selalu 1, sehingga untuk limas segitiga ini dia akan punya sebanyak 4 titik sudut. Banyaknya rusuk bisa kita lihat di sini sebagai alas 1, sebagai dinding ya, dindingnya akan berbentuk segitiga bertemu di satu puncak, ada sebanyak 3 karena alasnya berbentuk segitiga, sehingga punya 4 sisi. Rusuknya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang 3 tegak meskipun di situ miring, tapi kita katakan sebagai titik rusuk tegak. Ini bagian alas, ada sebanyak bentuk dari alasnya, 3 tambah 3 jadi 6. Kalau kita lihat untuk yang limas segi 4 ya, limas segi 4 dia punya jaring-jaring semacam ini, alasnya berbentuk segi 4, banyaknya rusuk, alasnya ada 4, kemudian yang tegak ada 4, ada 8. Kemudian banyaknya sisi, sesuai dengan bentuk alasnya segi 4, maka akan ada 4 dinding yang berbentuk segitiga dan alasnya 1, sehingga ada sebanyak 4 ditambah 1 sebanyak 5. Ya. Jadi bisa kita simpulkan untuk sebuah limas itu akan mempunyai banyaknya titik sudut sesuai dengan bentuk alasnya ditambah 1. Kalau alasnya adalah bentuk segi 5, maka banyaknya sudut adalah 6. Banyaknya sisi juga seperti halnya bentuk alasnya. Alasnya misalkan segi 8, maka akan ada 8 dinding ditambah 1 sebagai alasnya, sehingga ada 9 sisi. Sedangkan banyaknya rusuk ya, untuk membentuk alasnya sesuai dengan bentuk alasnya, kemudian tiangnya juga sesuai dengan bentuk alasnya. Kalau misalkan segi 10, limas segi 10, maka akan ada 2 kali 10 rusuk, ada 20 rusuk ya. Demikian pengenalan bangun ruang untuk sisi datar. Bisa kita lihat tadi ada kubus, balok, prisma, dan limas. Berikut dengan ciri-cirinya masing-masing. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pada bagian berikutnya tentang luas permukaan dan volume bangun ruang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.